Banjar maulah singganalan sepanduk, tapi tulisannya berbeda. Berobat di sini 10.000, mau kada ampih ku bayar 100.000. Dengki jangan dipelihara. Sepaling tidak tenang manusia itu adalah yang ada dengki di dalam hatinya. Tahu dengki lah, Bu? SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang nukar kipas angin, inya yang kepanasan. Orang nukar kulkas, inya yang kedinginan. Orang nukar mobil, ya mati kada ketahuan dong. Aduh, melihat tetangga nukar mobil, rakai muhanan kayak kerupuk dikacak. Jelakin apa pina marangol, kok jasa belah tuh nukar mobil. Itu rezekinya aja laki, rezekinya awak nih bang ya. Seumur hidup jangankan mobil, ban motor aja kada diisi. Hari-hari mikirkan orang makan nyaman guring. Hubungulan baik. Kalau kita kada ridho melihat orang dapat nikmat, berarti kita kada ridho dengan takdir Allah. Bujur kada? Dan apabila terserang penyakit dengki, bawaannya hendak menghancur orang. Orang naik pangkat inya, naik tensi. Ya kada lawas stroke tuh. Melihat guru misalnya. Nah, dengki ini pulang menyerang dengan siapapun. Pedagang dengan pedagang. Orang alim dengan orang alim. Guruan guru. Bisa aja guru bisa berdengkian. Banyak. Ini naudzubillah-nya. Kenapa makan alim aja? Melihat kereta api payu, melihat orang payu menyambut itu belum lagi nginto aja, gurung itu belum lagi, nyapanya yang belum, seorang kada payu. Saudara Nabi Muhammad, jangankah itu kita buang penyakit dengki ini? Ingatlah, setiap kita hendak menghancur orang, bukan orang yang hancur, tapi kita. Survei membuktikan sudah. Orang Banjar merantau ke Jakarta, ini orang Banjar di Seraharat bang. Tatamu Cina tuh merantau juga. Jar Banjar kau orang mana? Kurang Cina. Adakah berduit je Banjar 4 begawi? Jar Cina aku kada begawi, susah juga. Tatamu Cina susah. Jar Cina ikam adalah modal. Mau ada modal karena aku mau ulahkan gawian. Aku kan asli bisnis. Jar Banjar kada ada motor buruk. Jual. Banjar ini apa jar Cina? Jualnya dapat duit. Ujar Cina, kita mau ulah pengobatan. Kita warung berduaan. Kau kiri, aku kanan. Aku berjual apa aja Banjar? Ikan berjual ramu-ramuan. Ikan bang, aku jar Cina berjual pengobatan alternatif. Sehari buka. Seikung orang Banjar dari orang Nukari. Orang Cina sekilo antrian. 2 hari 3 hari sama. Tapi Banjar kada dengki. Keluarlah dari kios. Oh, tak lihat sepanduk Cina bertulisan, siapa berobat pasti sembuh. Oh, ini bang ilmunya aja Banjar. Inyamun menurut kita apa? Banjar maulah singganalan sepanduk, tapi tulisannya berbeda. Berobat di sini 10.000, mau kada ampih ku bayar 100.000. Itulah kehaharatan orang Banjar itu. Yakinnya tuh kuat. Sekali berobat 10.000, amun kada ampih bayar 100.000. Ada lah apotek di sini kayak itu. Amun ada coba kan kada bangkrut sehari. Banyak yang pura-pura garing. Habis pelanggan Cina diserang penyakit dengki. Lihatnya ada tulisan sekali berobat 10. Amun kada ampih bayar 100. Jar akal busuknya 10 kali aku pura-pura garing 1 juta ikam bayar. Bayangkan 1.000 kali bangkrut ikam. Mulai sudah otak kada baik. Masuk ke warung, napa aja Banjar garing kah? Ya. Garing apa? Berat garing gune aja. Ada apa-apa ujar Banjar, minum ramuanku ampih ha. Kena halo aja. Bujur ka tulisan tu mun kada ampih bayar 100, pantang orang Banjar berdusta. Ya sudah jarang garing apa ikam ya Banjar. Mati rasa. Kada tahu manis, kada tahu pahit, kada tahu apa. Mati rasa tu bang. Minum ramuanku aja Banjar ampih. Mana ramuannya? Salim aja Banjar, ambil ramuan nomor 12. Nya nomor. Langsung hendak diminum. Jangan banyak ya Banjar, sedikit aja. Diminumnya pian sedikit. Muak. Ujar Cina, apa rasa tahi kucing? Ujar Banjar dasar bujur, ini dasar tahi kucing. Berarti mati rasa ampih ikam. Jaka ikan padah kan rasa tahi babi, salah. Ini dasar tahi kucing walai. Mohon kayak itu aku bulik je Cina. Jangan 10.000 holo. Kan ampih.
Orang dengki sekali kadang mau mencari cara lain. 2 hari datang pulang dari jauh hujan banjir garing kah? Mati rasa leh, kagak aja. Kalau aja banjir mati rasa pulang. Garing apa ya kam? Gampang lupa. Satu tumat jadi ingat aku nih aja. Oh gampang aja banjir minum ramuan kok ingat ikam. Mana ramuannya? Salim, ambil ramuan nomor 12. Jerjina tahi kucing semalam leh ya. Nah aja banjir belum minum ampih sudah leh. Al-Hasad. Ini orang Banjar kan mau kalah bang. Akulul hasan akan atakulun naral khatab. Dengki memakan kebaikan, nang kaya memakan api akan kayu bakar yang kering. Segunung beramal dengki man orang habis. Segunung haji 5 kali, umroh tiap bulan, dan kiwan orang sia-sia. Nah, disinilah pentingnya hati. Makanya dikatakan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, hati itu terbagi 3 Pak. Qalbun sahih, wa qalbun marid, wa qalbun mayit. Hati yang bersih, hati yang garing, hati yang mati. Jadi kalau ada hati kita ini mulai garing, obati kemana mencarinya? Bukan ramuan nomor 12 tadilah. Tapi obat hati itu duduk dengan orang soleh, duduk majelis ilmu agama, baca Quran, baca selawat. Di situ akan membersihkan hati kita yang kotor. Mudah-mudahan malam hari ini tidaklah pulang melainkan hati kita dalam keadaan bersih. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang patut disombongkan. Tidak ada yang patut untuk didengki-dengkikan. Ketahuilah ya Allah Ta'ala, apa yang sudah menjadi ketentuanku, itulah sudah. Ada kawa orang kawa melawan takdir Tuhan, ada kawa. Siapa? Nah, orang yang kada ketujuh melihat kawannya dapat nikmat, itu orang berarti kada ketujuh dan kada ridha dengan takdir Allah. Kalau ikam kada ridha dengan takdirku ya Tuhan, cari Tuhan selain aku. Jangan Tuhan aku. Mudah-mudahan hati kita nih ridho aja menerima segala takdir, mudahan aja ya Allah. Karena aja bulan tadi ada ibu-ibu, hendak bahagia tuh syaratnya harus ridho menerima takdir. Ya kah? Karena di balik takdir itu ada hikmah yang terkandung yang kita kada ketahui. Jujur kada Pak? Pian dapat laki misalnya kada bungas, kurus, hirang, kada berduit. Kada usah lagi bepandir. Aku nyesal kawin dengan kau. Jangan laki nyesal apa anak 15 sudah. Syukuri aja. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Laki kada berduit, kada bungas, amunnya keluar rumah, pian kada cari. Jangankan sehari, sebulan gin kada cari. Jurang mana lakimu mamat pai tahu aja. Kada cari, kada tukutan, kada ambil janda, marah di sini. Aku gin telanjur nere kawinin si Dinto aja. Coba pian dapat laki bungas kayak ulun nih. Ulun bulan hari besar Islam ini sabulanan doang meninggalkan bini itu nah. Makanya bini WA terus rindu ya. Sama aja kok. Nah acara tengah hari itu ketahuan ibu-ibu. Nah tuh ya acara ibu-ibu tuh ya. Jaga mata tuh ya. Joko aku berceramah beki gym Joko. Kamu kada kayak itu ngalih bebinian nih mah. Bini ustad dengan bini orang biasa tuh kurang lebih sama aja. Yang Joko biarlah pandangan nih untuk semua orang, tapi hati dan cintaku hanya untukmu. Langsung ngirim lope yang ganal tuh Bu, nyut. Dalam hatiku rasakan kamu. Tapi yang bahayanya tuh aja ulun tertawa. Yang ya fotokan bang jemaahnya ya. Wah selesai am jerko. Maka yang menggendang nih anum-anum bibiniannya. Tapi lakian kada kurang akal. Ku cari ya ini nih umur 70. Kalau cuy tertawa sidin gigi tinggal sebilah terak ke foto. Nah yang joko jemaahnya Tuhan Sallallahu Nabi Muhammad. Mungkada kayak itu kada kau ceramah, awak WA-nya terus. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, mudah-mudahan biar menjadi istri-istri yang soleha.
Nyamun hati itu bersih bu ai sabar nyaman kada bemamaiwan laki. Biar lakiku kada bu. Coba pian lihat Siti Khadijah kayak apa pengorbanan dengan laki. Siti Khadijah tuh kalau baca manakib Siti Khadijah. Tatkala Nabi kita Muhammad dikucilkan, tatkala Nabi kita dihinakan, tatkala Nabi kita anak disakiti, siapa yang di depan? Sayyidah Khadijah. Mungkawa jadi bini itu kayak itu. Laki dihina orang pian jangan umpat menghina. Ini kada laki dihina ini umpat juga. Ya laki napa lagi orang saperenggian nyambat aku hiram, dasar hiram tuh aja. Ya Allah, hai. Orang dipuji, ada orang nyambat laki kita hiram. Hei, ngapa nyambat lakiku hiram? Biar aja lakiku hiram, tapi hiram kereta api. Walau hiram banyak yang menanti. Ini bini bagus, tapi sayang ada lagi. Ridho menerima laki lah, laki pengulir kadahi bagamat, jangan dimamai terus. Ini laki pengulir, ya Allah yang pengulirnya kau nih nang kaya sawah lingkur pantas ay bahari waktu pian berdatang tuh aku dapat firasat kada baik, aku bermimpi dililit sawah, rupanya ngini pang sawahnya. Itu kan menyakiti hati laki. Laki kada mau kalah juga sama aja laki. Sebelum aku melamar aku dapat firasat juga, aku bermimpi dipatok ular kobra ya sudah. Rupanya kau nih pang kobranya ya. Hari-hari bermamai. Jangan kayak itu. Rumah tangga harus romantis, boy. Akhir zaman banyak orang berpisahan wayah ini. Lihat di TV-TV artis kawin sebulan ampihan menghabiskan duit BMM. Wadah kita sama juga. Kawin berjujuran sing larangan maka berhutang di bank pulang. 3 tahun sekali kawin 3 minggu aja. Rumah berpisah, tangga berpisah, hutang masih ada. Kenapa? Rumah tangga kada berkah. Maka dari itu sabar penting dalam rumah tangga tuh pian. Urus laki sabar. Apa sabarnya? Ingat, setiap pian mau urus laki adalah ladang amal bagi pian. Pian napaskan baju, kada mau sarik, kalau pian ingat satu kotoran yang jatuh dari baju laki, maka begitu pula dosa pian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan makan pian kada sarik, kalau pian tahu satu gelas air teh yang pian ulahkan gesen laki pian dengan hati yang ridho, satu gelas itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Secangkir, bayangkan namun sedrum. Ulahkan esok sedrum. Ya laki banyaknya yang biar memadamkan api neraka itu kan. Nohungang pulang itu. Guru tadi madaskan secangkir aja, aku harus sedrum aja. Manpajih api neraka yang lain. Asal hati itu ridho mau urus laki itu biar ya kan. Laki makan kawannya pandiri disanjung-sanjung. Ada wajah gini binian asal makan ngawani tapi kada mandiri mamamai. Jangan. Laki itu hendak disanjung seperti pian juga. Kami tidak ada beda di antara kalian, boy. Mun pian hendak dipuji, kami pun sama. Hari ini aku mewakili daripada go. Lakian dan lakian yang ada di sini. Karena buhannya kada wani menyambat takutan wan pian. Laki itu amun dimamai bebungulan. Aku bepesan dan bini yang jago, aku hendak ceramah jangan mulah masalah. Jangan mamamai aku. Napa aja? Bebungulan aku jago mun dimamai itu. Disanjung. Laki hendak begawi, silahkan begawi. Cium tangan laki, ya hati-hati dalam begawi. Duit nomor terakhir, yang penting bulik dalam keadaan selamat. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yang asalnya mencangkul dapat semeter, cium sehektar dapatnya. Coba aja esok cium laki. Aku menyuruh mencium laki, pahala. Yang berdosa itu mencium laki tetangga. Sallallahu Nabi Muhammad. Aku aneh juga ibu-ibu nih. Di mana-mana aku ceramah mama itu, aku bermamainya tertawa. Itu bang anehnya. Cium tangan laki. Berpahala. Cium tangan laki sama dengan mencium Hajar Aswad yang ada di kota Mekah. Pian jangankan ke Mekah, jangankan mencium Hajar Aswad, ke Mekah juga ada suah. Nah makanya cium Hajar Aswad yang ada di rumahnya. Hajar itu batu, Aswad itu hirang, artinya batu yang hirang. Jadi mun laki itu hirang, itulah Hajar Aswad. Jadi laki napa aja mencium aku taros aja laki. Pian kan Hajar Aswad.
Iya kah? Ayo sayangi. Sayangi laki. Berdandan pakai laki, jangan kayak orang. Kami setengah mati mencarikan duit apa leh? Pakai nukarkan skincare pian tuh. Ada yang 2 juta harga skincare. Tapi pakai undangan aja. Menghadapi laki memakai pupur bibigi. Pupur yang dari tanah liat doh. Ada lah di sini kira. Pakai orang di perumahan membahari. Itu mun lawas bu masam bro. Menghadapi laki malam Jumat pakai pupur ngento. Ujar laki ini mencium, bukan mencium pipi, mencium tanah kuburan kan ya. Di sana bang, sini dede. Kamu sudah keundangan umah pupur yang ngelarang, gincu sampai doer bibir, alis mata ngumpang parang. Amun yang nyapa yang berwarna di sini itu apa ngarannya nata? Sodok apakah? Ada biru, ada kuning, ada hijau. Bantai hujan apa kabar? Kayak hamatu meriaben nih lagi. Sudah keundangan pembungasnya, sudah menghadapi laki, ya Allah kayak malampir aja laki ini. Rambut kada besurui, tahi gigi 1 kilo, hingus julur jelaki nasib dapat malampir kene. Lalu layau wai laki kene seorang jua amai maka apa harapnya dan kita bisa nih aku beri amalan gesan laki pian nih marah sak melihat muha lakian pian nih ada amalan baik supaya bini kada mamai ini bujuran jangan tertawa mun labini itu guring arakan muntung kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali jangan bernapas pas terakhir tarik napasnya cuma suruh bersikat gigi sebelum guring toh bina kita yang siuk nerai. Yang kedua mengamalkannya jangan malam ini karena nih mendengar pada bakalan guring ini pada hulu kena aja ulun ijazahkan dengan pian. Ada juga amalan gue supaya laki kada layau sampai tahun kena. Oh kada adil aja. Tempelkan tangan kanan pian kada ada kiri laki pian waktunya guring. Apa yang dibaca? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 3 kali. Insyaallah laki pian itu kada layau. Survei membuktikan. Di pengajian gua ada datang mahaji laki ulun layau dan janda guru. Bacakan inna anjalna aja. Pas seminggu datang. Apa kabar mahaji aja kok? Sampai ke laki banget guru aja. Joko kena belum habis lagi kisahnya. Ketujuh benar mendengar kak bilakian ini mendengar kada manjur tuh belum gue habis tuh kan kada mampan julun coba 40 hari penyamalan tuh 40 hari yang ianya dibacanya buai 40 hari datang pulang ke rumah mudahan manjur dalam hati kau datang pulang Pak Mahaji aja kok hampir kasih ada laki pian kawin sudah guruin janda tuh aduh hati kau ganti aja Mahaji aja kok surahnya ganti apa guru aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja kok jadi amalkan boleh tapi jangan malam ini mau guring doang ini Pak tadi mahantam binian lakian pulang bujur kada bu bini bu Pak ai kita ni lelaki ni kadang-kadang bukan salah bini salah kita tahu bagaduh malampir tapi ketujuh ulah malampir sari nyarinya tertawa ketujuh benar bini itu penyarikan tapi ketujuh ulah bini sarik cucu 5 masih aja bedom di gardu sampai jam 5 kayak apa kada malampir sarik malampir amun sarik hancur gunung Merapi lagian Pak lah harus kasihan juga wan bini aku tuh melihat bini kasihan benar makanya sampai saat ini selalu kujaga hatinya. Kenapa? Kalau hendak melihat bini supaya kasihan lihat bini waktu inya guring waktu inya keuyuhan nih malam namanya guring tengah itu ya bujuran disitulah timbul rasa cinta dan iba kita dengan binian jangan meitihi muhanya waktu inya bermamai itu beri mual pian tahu lah bu apabila lelaki itu hendak berbini pulang ketika pian mamai
Di situ latihan tuh langsung, bah mungkin ini rasa nak bebini pulang aku ya. Kada percaya mama ya taruh lagi. Lihat ya. Coba kita ini fakta. 99% amun bangun subuh yang pertama bangun pasti bini. Pian bu kalau bangun subuh kemana menuju? Bu pian subuh bangun kemana pertama menuju? Ke dapur. Ke dapur apa bu? Jarang banyu. Maulah banyu. Laki masih aja mengorok buring. Kopi siap di atas meja. Kita langsung bangun, nah minum kopi berukuk. Bini betapas. Bini betatapas. Bini menyambut api. Beli lipat kada kerasaan sanjari. Maghrib mengurus kita pulang makan. Isya kita tekangkang guring. Bini kada guring, apalagi anakan halus nah menyusi anak. 2 jam menyusi anak. Alhamdulillah anak teguring. Hanyarinya teguring. Itu gen kada lawas. 5 menit dia teguring. Takajut melihat anak nyusu tadi besi singut. Astagfirullah jabini. Kenapa besi singut nak kau nih nak? Kali disintari abahnya bungolnya. Menyusi yang besi singut pulang. Maka yang besi singut kada mau ampeh. Kada guring. Apa kada kasihanan bini pak? Apa kada kasihan kita dengan bini kita lapah? Gawiannya enteng tapi kada bahabisan. Sampai kiamat kurang 2 hari kada habis gawiannya. Auri itu jadi gawi. Intinya rumah tangga itu saling hormat dan saling menyayangi, maka terjadilah rumah tangga sakinah mawaddah. Mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sedikit lagi. Setelah hati Nabi Muhammad itu dikeluarkan, dicuci, di situ terjadi kemudian diletakkan, dipenuhi dada Nabi, wa mala'uhu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Diisi dada Nabi dengan hilim, diisi dengan sabar, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah, diisi dengan yakin, diisi dengan Islam. Pelajaran bagi kita. Amun kawat di hati hidup dalam dunia ini harus ada sabar, Pak. Sifat hilim nih nah. Alangkah tinggi pangkat manusia kalau inya tuh penyabar. Bini penyarikan sabar, laki penyarikan sabar, ya kah? Ujar Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi apa? Ada 4 sifat manusia tarfa'ul abda ila a'li darajat, akan diangkat derajatnya di sisi Allah wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Meskipun amalnya sedikit, meskipun ilmunya sedikit, tapi mempunyai 4 sifat. Yang pertama apa Jasmin? Al-ilmu, diisi sifat penyabar, hilim. Yang kedua, at-tawadu, rendah diri, kada sombong. Yang ketiga, as-sakha, pemurah orangnya, kada pemalar. Makanya orang pemalar itu paling kada diketujui. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa apa ujar Nabi? Lamma khalaqallahu an-nar, manakala Allah menciptakan api neraka, qalat, berkata oleh neraka, ya Rabb lima khalaqtani. Bahasa kitanya jar neraka, ya Allah pian mu Allah ulun gasan siapa? Apa yang dijawab? Apa yang disambat oleh Allah? Likulli bakhilin wa mutakabbirin, untuk orang yang pemalar dan orang yang sombong. Jadi orang pemalar ini paling dimusuhi Tuhan. Al-bakhilu aduwullah, bakhil musuh Allah, walau kana aliman, walaupun ia orang alim, ya kan? Ada kisah tuh sembahyang Jumat. Nah, celengan lah ngarannya. Nah, diganti aja kotak amal. Amun celengan tuh ada orang misi, celing aja berarti. Sampailah di wadah orang sugih. Duit ratusan banyak, tapi karena pemalar mencari yang 2.000, yang buruk, lawas mencari. Ujar kai dihiga, lawasnya bungol ini. Perasaan menyumbang 100.000, sekali 2.000 ya. Ujar kai bungolnya ini. Datang kai tak 300.000. Ujar yang sugih, kadosa koyo kayak monaku hendak ada, ya kayak kada koyo kada, yang kumasukkan tulin duitmu tak gugur tadi. Asik memilih 2.000 tak gugur yang 100.000 tak. Lagian memang uang 2.000 dan 100.000 nih suah pang bakalahi. Soalan dengar, ja 100.000, 2.000,
aja 2.000. Lihat bang, aku aja 100.000. Aku aja 100.000. Rancak diharumi orang, rancak dicium orang. Maka yang mencium aku bebinian pulang. Diandak di tempat yang khusus. Aku turun pesawat naik pesawat, turun hotel naik hotel, turun pesawat naik pesawat, turun mall naik mall, aja 100.000. Jadi 2.000. Aku nih malang, ikam kasihan lah 2.000 aja 100. Sudah di dompet tapi dipajal orang, dikacak orang. Paling turun ojek naik ojek, turun becak naik becak, paling harat turun naik WC turun WC. Ada apa-apa aja 2.000. Walaupun aku turun naik WC naik WC, aku anak batakon wan ikam rancaklah naik ke masjid. Tadi ya 100.000. Amun aku aja 2.000 hari-hari ke masjid. Boleh cek mana kotak amal. Nah, ada kan? Buka hasitu. Pasti 2.000. Iya kah? Tadi ya 100.000. Supan. Bukan 100.000-nya yang supan, yang pamalar. Dengar kada telinga. Kada sadar juga. Ayo kah? Ayo, pemurah, jadi orang pemurah. Ada acara nang kayak ini jangan lagi lah sempat guru tuh bepandir. Tolonglah kita nih kayak apa. Janganlah yang sugih-sugih nih. Ini mau ada orang sugih parak masjid pemurah tuh namanya rahmat. Mau ada orang sugih pemalar parak masjid tuh bala. Jadi mun sugih itu apa kurang? Banyu ambil kurai di warung. Ada tisu ambil. Ada badai ambil. Bayari seorang, jangan kayak itu. Dibayari, ya kan? Itu kalau bujur orang tuh pemurah. Lagian kalau kita menyumbangkan di jalan Allah, itulah ampun kita. Jar apa? Kita nyumbang nih Pak, jangan tukutan wan bini, karena bini itu jarulun tengah hari tadi kadang ngawani kita dikubur. Yang ngawan itu amal kita. Bini pian pada setia, dustainya. Mana ada yang setia? Enggak ada percaya mati dulu pian. Habis masa idah kawin. Makanya ngawin ini supir kita pulang bungolnya. Jadi mungkin kita anak beramal, karena amal itu yang setia. Ahluhu kada setia, maluhu kada setia, amaluhu yang setia. Binian kada setia, survei membuktikan sudah. Aku nalkinkan laki orang, bininya amuk di belakang. Lapas aku, ya, apa anak masuk juga. Aku munyak denger. Joko nyambat keluarganya lapas bang. Busia masuk bapak guru, marah iya lah mati kok. Sekali di lapas mana ada masuk, nangis di higa kubur tu nere. Ya Allah bapak abahnya hutang banyak, anak banyak. Dalam hatiku jangan banyak pandir, masuk ikam ke lubang. Dalam hati aja mana ada masuk sampai habis aku nalkin. Dasar Joko wanita Indosiar ini, raja acting. Sekali 6 bulan aku nukar martabak, ada yang bawa lelaki, sapang ini Joko, laki hanyar, bungolnya Joko mana? Malah menangis. Disitulah aku sadar, bukan bebinian lelaki yang hanya kada setia, bebinian sama aja ya kan? Ayo, yang terakhir apa? Husnul khuluq, bagus adab, bagus akhlak. 4 kita berisi sifat mulia, walau ilmu kada banyak, walau amal kada banyak, tapi 4 sifat ini, ya kan? Ini kada awak sugih acara 2 jam, baca burdah, baca maulid, baca serapul anam, baca berjanji. Sekali keluar kakak linting sesuduan mangkok, kali dilihat bubur kacang. Jika pang banyak kacangnya, banyak banyu dari kacang. 5 kali tuan guru menyinduk, hanya sangkut kacangnya. Kacang 1 kilo, baju sedrum, bunga. Pemalahar benar hidup. Jadi mau ada orang nyambat bukan salah orang, salah seorang. Lagi ibu-ibu, belum lagi keluar pagar rumah orang, nyambat sudah inya. Kada baik kali. Nyasal aku tulak ke sini. Iya. Aku kada makan tadi. Iya. Dudi ari jangan nulaki. Iya. Sambat orang, kada salah orang, salah seorang. Ya kan? Yang memalar hidup. Dan mudahan kita diberi pemurah pada dan. Lalu Nabi kita Muhammad SAW diringkas sajalah kalawasanna pina sakit lantuhun ulun nih biar nya orang lamak nih kita tapi kawa berdiri singkal jadi Nabi kita Muhammad diisrokan sampailah Nabi kita Muhammad di Masjidil Aqsa. Di mana di Masjidil Aqsa diperintahkan Allah Ta'ala seluruh nabi-nabi yang lain kumpul untuk sholat berjamaah.
Siapa yang menjadi imam, Pak? Nabi kita yang paling muda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maka Nabi yang disuruh? Nabi akhir zaman, tapi luar biasa. Nabi yang sangat agung, sangat mulia, dia yang menjadi pemimpin. Sama dan kita juga. Jadi imam itu pada mesti yang tuha, yang alim. Itu alim afdal lagi. Aku punya tuha bungol, belakang aja. Tidak usah maksakan diri itu nah. Ya kan? Lalu tatkala Nabi kita Muhammad SAW anak diberangkatkan kembali, disediakan 3 gelas air. Riwayat mengatakan air putih, arak, dan air susu. Lalu Nabi diperintahkan air, ya Rasulullah pilih salah satu yang 3. Nabi memilih pakai susu. Diminum oleh Nabi Muhammad. Setelah diminum, apa ujar Sayyidina Jibril? Shadaqta ya Muhammad. Tepat pilihanmu. Tapi, nah, sudah ada tapi ini pasti kada baik. Coba aja apa aja, tapi, namun sudah ada tapi itu kada baik. Tapi ya Muhammad, sayang tidak kau habiskan. Andai kau habiskan susu tersebut, maka satu pun umatmu tidak ada masuk ke dalam api neraka, semua bersamamu di dalam surga. Tapi karena kau tinggal seperempat inilah sebagian umatmu yang menghuni api neraka jahanam. Pertanyaan dan jadi bahan renungan kita, apakah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad atau yang ditinggal oleh Nabi Muhammad? Tapi yakinlah tatkala ada kecintaan di hati kita dengan Nabi Muhammad, yang mata ini tidak pernah memandang, yang kita tidak hidup sejaman, tapi hati masih rindu dengan orang yang tak pernah kita lihat, itu satu ciri bahwa kita diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Dimi'rajkan Nabi kita Muhammad. Bermacam-macam diperlihatkan, buat Nabi melihat ada sekelompok kaum yang menghancurkan kepalanya. Manakala hancur berbulik pulang, bertanya Nabi Muhammad dengan Sayyidina Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Apa ujar Jibril? Haula min ummatika ya Muhammad. Mereka sebagian umatmu ya Muhammad. Apa kesalahannya wahai Jibril? Kesalahannya sewaktu dalam dunia kepala-kepala mereka berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kada sembahyang, amun tahan kepala kena dihancurkan, silahkan kada sembahyang. Sembahyang kewajiban, tidak akan hilang kewajiban sembahyang selama akal masih ada. Kalau kada hendak sembahyang silahkan dengan cara gila terlebih dahulu. Amun masih ada akal, tidak akan pernah hilang kewajiban sembahyang. Ayo biar intisari malam hari ini adalah Nabi mendapatkan oleh-oleh terbaik, yaitu melaksanakan sembahyang 50 waktu. Masjid kita ganal, di mana-mana wayah ini orang rapi marehap masjid. Tapi apa kenyataannya? Yang mengisi kaum sarungan aja, kaum ajen, kaum kamat, kaum imam, kaum makmum, kaum sarungan aja. Ulun suah ke pelosok, ceramah banyak kayak orangnya. Bemalam karena kada bulik, bangun ulun subuh, joko suara kaum ke suara hantu ngene, kada jelas. Subuh apa alam hatiku nih, dengarkan pulang subuh. Nah inilah pentingnya lah kaum tuh mengkawat anum lah sedikit. Jangan umur 70 gigi tinggal sebilah itu suruh jadi kaum. Jadi wadah kawan Allah jerkai agen bak hilang orangnya. Siup sekali dilihati, kenapa kai maka pingsan, tetaguk gigi palsu aku. Coba mun yang anum, yang mandi dengar as-salatu khairum minan naum. Nyaman didengar, yang guring tuh gitu bangun. Coba mun yang subuh, apalagi habis kematian, mana akun tulang kayak hantu itu. Tulang aku ke masjid, bersyukur kai, ujar kai, alhamdulillah guru. 4 tahun aku jadi kaum, hanya subuh ini ulun bekawan. Pian nih pangnawannya aku. Ya Allah kai, jago pasiannya. Habis sembahyang curhat kami di teras. Ujar kai, guru ja ulun nak berkisah. Ya, ayo jalan. Ada satu ketika kayak guru aja, orang kampung nih suah ke masjid dan hibak masjid. Subuh aja kok sembahyang nggak ada aja, mama mayako di sini.
Siannya aja kok kayak ini. Kenapa aja kok biar ni mamainya? Aku munyak sudah guru aja. Aku baca ya hayu ya kayum tu aja 500 kali. Zaman orang kampung ni munyak. Sampai terbalik-balik aku baca ya sidin. Ya hayu ya kayum, kayum hayu ya sidin. Hayu ya kayum, kayum hayu ya. Kalau banyak kan? Pas 200 kali Jasidin aku sakit parut. Kada tahan lagi. Nabi Hira maka memakai mic wireless bluetooth. Kada ingat memacul langsung lemoise. Di situnya batakai. Jagai. Corong hidup lagi. Jagai. Bangunin orang sekampung. Oh abah moja dengar apa aja kaum tuh aho. Tadi ya kayum yang ini aho. Kungo aja orang kaum nih. Masjidan orang sekampungan lihat di peimaman beda kaumnya suara masih aho. Orang dihire kayak aja orang kajut aku Jasidin. Aku lihat Jasidin hibak masjid. Alhamdulillah Jasidin orang kampung insaf. Keluar raya aku Jasidin. Sekali aku keluar di mamainya. Kenapa kayak aja aho. Apa Jasidin aku bihira. Bujur aja orang bihira mik di telinga tuh pacol aja orang. Astagfirullah Jasidin aku kada ingat. Membuang supan ulun guru aja ku mamai buhannya aja. Lah buhan kamu aku baca ya hayu kayum saya kong kada datang. Sekali aku bihira datang. Mulai esok aku bihira aja Jasidin. Aku membuang supan Jasidin. Ayo lihat nih masjid as-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, faqad aqama ad-din, sungguh ia menegakkan agama. Amantara kah barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah meruntuh agamanya sendiri. Maka dari itu sembahyang, jangan kada sembahyang. Bu, laki kada sembahyang, mamai. Ini laki sembahyang seminggu sekali aja. Sembahyang Jumat. Ada lagi guru aja parah, kawan laki kutu aja sembahyang setahun 2 kali. Raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tugin nyuntan sandal orang muliknya. Bayang, kalau hendak bahagia sembahyang, rumah megah sembahyang, rumah langkana kada sembahyang, rumah kaya neraka. Rumah halus tapi sembahyang, rumah kalaksana surga. Sembahyang 2 laki bini romantis. Laki berdoa, bini beramin. Apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah. Romantis sembahyang. Jasi Hamdi, sami Allahu liman hamidah. Ya sama Hamidah, Rabbana lakal hamdi. Hamdu je laki, biarkan Hamdi. Salah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari sahibul haul. Mudah-mudahan kecintaan kita dengan orang soleh, dengan orang alim, dengan habaib tak akan sirna selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang soleh, karena dikatakan al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Dengan sebab kita cinta dengan abah guru, cinta dengan para habaib, insyaallah kita berkumpul dengan para orang soleh dan para habaib dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim bila taufiqil hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.